Halo, perkenalkan nama saya Gilbert Daniel Stompul, DIM B119184. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu One Prestasi. One Prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Lalu, bagaimana bentuk One Prestasi? Bentuk-bentuk One Prestasi menurut Satrio dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Lalu, apa saja sih syarat One Prestasi? Yang pertama, syarat material. Syarat material yaitu adanya kesengajaan berupa: yang pertama, kesengajaan adalah salah satu hal yang dilakukan seorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang kedua, kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan di mana seorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Yang terakhir, syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau One Prestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditor mengendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau ditetapkan apabila debitur One Prestasi atau lalai. Lalu, apa saja penyebab terjadinya One Prestasi? Yang pertama, adanya kelalaian debitur atau nasabah. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya atau debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Yang kedua, adanya keadaan maksa, overmatch, atau force majeure. Keadaan maksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan maksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan maksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Lalu, apa akibat hukum dari One Prestasi? Yang pertama, kewajiban membayar ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yang terdiri dari 3 macam, yaitu biaya rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyatanya telah dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan, keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Menurut KUH Perdata pasal 1266, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak dapat batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim, adalah leluasa untuk menurut keadaan. Atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya.
jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari 1 bulan. Yang terakhir, peralihan risiko. Akibat uang prestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini, seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUH Perdata, ayat 2 yang menyatakan, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya. Oke, terima kasih yang telah menonton video saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam.